Malam di makam tua, Farhan berjalan sendirian melewati jalanan desa yang sunyi. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan bulan yang tergantung tinggi di langit hanya memberikan sedikit cahaya. Ia baru saja mengunjungi teman lamanya yang tinggal di ujung desa, dan sebagai jalan pintas, ia memutuskan untuk melewati sebuah makam tua yang terletak di luar desa. Walau sudah sering mendengar cerita horor tentang tempat itu, Farhan tidak merasa takut. Ia hanya ingin cepat pulang. Makam tersebut sudah lama ditinggalkan dan tidak terawat. Beberapa batu nisan sudah goyah, tertutup rumput dan lumut. Farhan selalu merasa ada sesuatu yang misterius tentang tempat itu. Namun ia mengabaikan perasaan aneh yang mulai menyelimuti dirinya. Suasana malam itu sangat sunyi. Hanya suara langkah kaki Farhan yang terdengar di sekelilingnya. Setiap kali ia melangkah, udara semakin terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menunggunya di kegelapan. Saat Farhan hampir sampai di tengah makam, langkahnya terhenti. Ia merasakan ada mata yang mengamatinya dari belakang. Dengan hati-hati, ia menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya sebatang pohon tua yang berdiri dengan cabang-cabangnya, yang seperti tangan menjulur ke arah langit. Namun, sensasi ketakutan itu semakin kuat. Tanpa sengaja, matanya tertuju pada sebuah batu nisan yang berbeda dari yang lain. Batu nisan itu tampak lebih baru, meski seharusnya tempat itu sudah lama terbengkalai. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan suara gemerisik dari arah batu nisan itu terdengar jelas. Farhan merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah. Suara bisikan halus datang dari bawah, "Pergi sebelum terlambat." Hatinya berdegup kencang, dan tanpa bisa menahan rasa takut, ia mulai berlari meninggalkan makam itu. Namun, kakinya terasa sangat berat, seolah-olah tanah itu menahan setiap langkahnya. Saat ia hampir mencapai ujung makam, ia mendengar suara langkah berat mengikuti di belakangnya. Farhan menoleh sekali lagi, namun hanya ada kegelapan yang menyelubungi. Dengan cepat, ia melompat keluar dari area makam dan berlari secepat mungkin menuju rumahnya. Begitu sampai di depan pintu rumah, ia menoleh ke belakang dan jantungnya hampir berhenti. Di sana, di tengah kegelapan, ia bisa melihat sosok bayangan putih yang berdiri diam di makam, menatapnya dengan mata kosong. Sejak malam itu, Farhan tidak pernah lagi melewati makam itu sendirian. Suara bisikan dan sosok yang ia lihat tetap menghantui pikirannya, mengingatkan bahwa ada tempat-tempat yang lebih baik dibiarkan tidak terjamah, terutama jika mereka menyimpan kisah yang terlalu gelap untuk diungkap.